SBO News Entertainment. Ya, Pak Jam, semua orang baru saja berlibur. Gimana kabar liburan kemarin? Waldan liburan kemana? Saya ke Malang, mengunjungi mertua di situ Bondo, di pantai. Oh, Ya, menikmati Jawa Timur saja sih. oke. Saya liburan di rumah saja, Menunggu Surabaya. menjaga rumah, ditinggal oleh pembantu-pembantu. Oke. Mm-mm. Iya, iya, baik. Kita tidak terasa sudah ada di bulan Agustus ini ya, dan Bincang Santai Solusi Rohani terus hadir memberkati kekasih Tuhan. Sebenarnya secara pribadi sebagai seorang narasumber tetap di program ini, apa harapan Pak James dari program Bincang Santai Solusi Rohani? Ternyata bincang santai rohani yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun ini, Mhm. ternyata banyak memberkati pemirsa yang menyaksikan program kita. Iya. Dan ada beberapa orang yang akhirnya mereka sampai ngalami pemulihan hati, sampai mereka ngalami pemulihan keluarga, sampai mereka ngalami apa itu namanya, kemajuan-kemajuan dalam beberapa hal, Iya. karena mereka mengikuti dengan rutin program kita. Dan ada juga beberapa orang yang saya nggak kenal sebetulnya, Nggak kenal sama sekali. nggak kenal, ternyata secara kebetulan mungkin kami bertemu, dan ternyata mereka bilang setiap tayangan ini mereka selalu rekam, selalu simpan itu, jadi buat koleksi mereka ternyata. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena ternyata program ini bisa Menjadi berkat ya. jawaban bagi banyak orang, dan itulah harapan saya tentunya. Oh, puji Tuhan. Dan itu yang membuat Bapak dan juga saya pastinya bersemangat. Begitu ya? Iya. Oke, iya, pemirsa SBO TV, hari ini saya bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Mamat Rajani, hadir kembali di program Bincang Santai Solusi Rohani, dan kami sedang ada di salah satu rumah milik dari jemaat GBI Mamat Rajani yang digembalakan oleh Pak James. Dan hari ini saya akan menghadirkan satu topik perbincangan, pemirsa. Ketika anak hamil di luar nikah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Saya percaya ini adalah hal yang sangat sensitif, dan ada banyak orang yang mengalaminya dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ikuti kami dan saya akan mempertanyakannya. Tetapi sebelumnya Pak James, saya mau tanya dulu hal mendasar. Mengapa banyak anak muda yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, padahal bisa dikatakan mereka adalah anak-anak muda Kristen, orang tuanya Kristen, mungkin aktif di gereja, bahkan pelayanan, tapi terjerumus pada akhirnya. Iya. Memang agama Kristen ini tidak bisa menjamin, kayaknya memang Walden tidak bisa menjamin kesucian hidup seseorang, ya. Saya percaya gini, semua ajaran-ajaran di gereja pasti mengajar yang baik, Ya. mengajar tentang kebenaran, tentang kekudusan dan sebagainya. Tetapi ternyata itu kembali kepada diri mereka masing-masing, kembali kepada diri kita masing-masing. Kita mau melakukan ajaran-ajaran itu atau tidak. Ya. Ya, seharusnya kalau gereja selalu memberikan jalan yang terindah, terbaik, dan paling baik, itu yang harus ditempuh, dan itu sebagainya sebetulnya bisa menjadi bekal kan. Tapi Ya. Kembali lagi ke orang masing-masing. Kalau mereka tidak memperhatikan dan tidak melakukan, ya kita nggak bisa apa-apa kan. Ya, kalau misalnya dari menyoroti pengawasan dari orang tua dalam hal ini, bagaimana? Kalau kita lihat masyarakat zaman sekarang, orang tua zaman sekarang, mereka Ya. sudah terlalu sibuk ya. Yang kerja terlalu sibuk kerja, yang pelayanan juga terlalu sibuk pelayanan dan sebagainya, sehingga mereka pikir gini, sudah aman lah, anakku sudah ke gereja, anakku sudah diajar firman, sudah aman, aku nggak perlu mengawasi lagi. Iya. Ya toh, yang penting aku cari duit, yang penting aku Pelayanan. melayani dan sebagainya kan. Tapi kita lihat kalau fenomena seperti ini, Kenyataannya kan menyedihkan kadang-kadang. artinya gini, orang tua mau tidak mau harus beri waktu untuk tetap memantau anak-anaknya.
tidak bisa melepas mereka begitu saja. Iya. Karena memang Tuhan titipkan anak-anak kepada orang tua bukan cuma untuk dikasih makan, bukan cuma untuk disekolahkan yang pandai, bukan. Tapi dibimbing ya, Pak, Tapi ya. dibina imannya, dibina kerohaniannya, didewasakan. Nah, itu dia. Iya. Ya, lalu kemudian bagaimana kalau orang tua mulai melihat ini anak remaja putri atau remaja putra atau menjelang ya usia yang memungkinkan untuk berpacaran dan mereka mulai jalan dengan teman lawan jenisnya. Itu kalau kita sebagai orang tua Kristen bagaimana? Harus adakah batasan-batasan atau ya bebas saja karena sama-sama anak Tuhan dan mereka kita beri kepercayaan 100%? Sebetulnya saya tidak setuju dengan kata bebas. Ya. Karena namanya manusia ini kalau tidak dipantau, kalau tidak dibimbing itu lebih sering untuk Melenceng ya. melenceng jalannya. Jadi saya nggak terlalu setuju dengan kata bebas. Jadi walaupun saya sebagai orang tua, ya khususnya saya sebagai orang tua, saya punya anak sudah dewasa, sudah masa-masa pacaran. Ya. Bukan artinya saya sudah dewasa itu urusan mereka, saya nggak ikut-ikut. Terserah. Tapi saya tetap harus in charge pada mereka. Saya tetap harus pantau. Justru di saat-saat mereka sudah mulai mengenal Jatuh cinta. Nah itu dia, jadi saya nggak bisa lepas tangan. Justru mungkin sebagai orang tua sering intens untuk ngobrol, memberi masukan-masukan yang Memberi positif, pengarahan, ya. ya berdoa bersama dan sebagainya. Itu sesuatu yang menguatkan anak-anak, itu sesuatu yang berarti banget bagi mereka. Dan itulah yang membuat kemudian anak-anak itu punya istilahnya tameng ya, punya perisai, punya benteng dalam hidup mereka, begitu ya kurang lebih. Baik pemirsa, di segmen berikut saya akan memperbincangkan apa yang menjadi topik hari ini, yaitu ketika anak hamil di luar nikah, ketika pergaulan terlanjur bebas dan akibatnya adalah kehamilan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua Kristen. Nantikan kami sesaat lagi, jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Iya, pemirsa SBO TV, saya Walden masih terus menemani Anda dan pagi ini Anda di program Bincang Santai Solusi Rohani. Narasumber yang hadir adalah Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Mamat Rajani. Ketika anak hamil di luar nikah, bagaimana menyikapinya adalah topik yang terus Anda dapat ikuti perbincangannya. Pak James, kalau di segmen awal kita memproteksi ya, proteksi ternyata orang tua harus in charge, harus intens, ngobrol, memberi pengarahan, mengawasi, dan kemudian selalu hadir. Dan itu paling tidak menjadi benteng dalam kehidupan anak-anak sehingga tidak terlanjur ke pergaulan bebas. Kalau misalnya kita ngomong sekarang pergaulan bebas telah terjadi dan hasilnya adalah kehamilan. Wow. Iya, biasanya anak itu sendiri sudah tertekan untuk ngomong ke orang tuanya, tidak berani, tapi pada akhirnya entah dia ngomong langsung, entah orang tuanya melihat gejala-gejala, ketahuan. Biasanya responnya itu bagaimana mestinya gitu. Ya, sebagai orang tua kalau melihat kenyataan yang seperti itu pasti pertama mereka akan syok. Ya. Ya. Dan diikuti dengan rasa kecewa. Terpukul, rasa hancur begitu ya. Pasti itu. Tapi kita harus sebagai orang tua mau nggak mau, walaupun syok, walaupun kecewa dan hancur dan semuanya. Ini kan aib Pak ya, kalau beberapa orang menganggapnya Ya, sebagai dong. aib ya. Kalau ini di budaya timur ini masih benar-benar sesuatu Memalukan. yang mempermalukan nama keluarga, ya kan? Karena kita masih sungguh-sungguh kesucian itu, keperawanan itu Dijunjung tinggi. benar-benar kita masih hargai di budaya timur ya toh.
Tapi sebetulnya kita nggak lagi ngomong budaya sih, Walden. Tapi kita sekarang ngomong dari sisi Alkitab. Betul. Ya, Ya, walaupun kita nih tinggal di luar negeri mungkin dengan budaya yang berbeda. begitu bebas, tapi kita tetap pegang Alkitab. prinsip-prinsip firman yang harus kuat gitu kan. Jadi artinya gini, orang tua yang mendapati anaknya seperti itu, dia nggak bisa lepas tangan juga. Ya, ada orang tua yang shock lalu kemudian, waduh, diusir Ya, ada shock anaknya. juga misalkan dengan mereka akhirnya sudah lepas tangan dan nggak mau tahu, nggak mau Terserah, urus gitu. sendiri, lu mau kemana, lu mau kawin lari, lu mau apa, terserah. Hmm. Tetapi saya rasakan itu sesuatu yang Bukan solusi, bukan ya. sikap yang bijak ya. Mhm. Sikap yang bijak, semua orang tua harus mau turun tangan, ya. Mhm. Ya, pertama mungkin ya kedua-duanya harus dipanggil gitu. Mhm. Ya, bukan mungkin sih, pasti kita harus bertemu dengan orang tua pihak Yang sana. satunya, Mhm. ya toh. Nah, ini kan melibatkan dua keluarga. Ya. Jadi pertemuan antara dua keluarga harus dilakukan. Mhm. Jadi dia nggak bisa main hakim sendiri, Iya. ya kan, nggak bisa main hakim sendiri. Jadi yang bijak itu ya kita bertemu dengan orang tua pihak sana, Mhm. dengan anaknya sekali, kita duduk bersama. Ngobrol. Ya, ini duka ini ya harus dialami bersama, tapi juga harus dipikirkan bersama bagaimana selanjutnya, kan begitu. Ya. Jadi harus diawali dengan apa? Dialog, begitu ya. Ya, mau nggak mau. Mhm. Ya, tapi saya percaya gini, beberapa hal yang saya pernah lihat itu ya, orang tua sebetulnya nggak setuju anaknya berpacaran dengan cowok itu atau cewek itu gitu kan. Mhm. Biasanya begitu. Ya enggak, ada kasus-kasus, Mhm. beberapa kasus seperti itu. Mhm. Jadi waktu dia melihat seperti itu, dia benar-benar hancur, dan untuk bertemu dengan anak itu, dengan Orang tuanya. orang tuanya terlebih lagi, dia nggak punya hati. Mhm. Dia nggak ingin gitu lah. Mhm. Tapi mau apa lagi, karena ini kita nih serusak-rusaknya ini anak kita. Mhm. Jadi kita mau nggak mau kita harus jalan keluarnya gimana. Ya. Jadi jangan sampai orang tua yang melihat seperti itu, dia cuman mementingkan egonya sendiri. Mhm. Ya, dia nggak suka, dia nggak mau tahu, dia tutup mata, dia cuci tangan dan sebagainya begitu. Seperti saya katakan tadi, kan ada yang Tapi- diusir loh, Pak. Ya, tapi makanya orang tua harus benar-benar nggak bisa egois dalam hal ini. Ya, walaupun ini pasangannya ini bukan yang ya Yang setuju, ideal. yang ideal, tapi ya mau apa lagi. Sudah terjadi. Iya. Jadi tetap ada diawali dengan dialog, lalu kemudian rekonsiliasi, Harus. lalu menerima kenyataan bahwa ini sudah terjadi, lalu kemudian mungkin dibicarakan solusi-solusinya. Ya, Begitu ya. pasti. Apa yang jadi pertimbangan? Jadi dua keluarga, ya. dua pihak sudah berbicara, berunding, berembuk, Mhm. ya. Mau ribut di sana, saya pernah lihat itu ada dua keluarga yang berunding, berembuk di sana, dia ribut karena saling menyalahkan anaknya, saling menyalahkan pihak lain. Ya, tapi itu nggak menyelesaikan masalah sih. Ya. Jadi saya usulkan bahwa saya Sarankan ya. bertemu dengan lapang hati, dengan Ya. hati yang besar. Diusahakan pertemuan itu berjalan dengan sangat baik, Ya, begitu. karena ini kan untuk masa depan anak-anak mereka juga kan, ya kan. Jadi sesuatu itu harus kita lakukan benar-benar itu. Dan akhirnya ini kan kita ngomong keluarga Kristen mereka. Betul, betul. Ya, akhirnya apa yang sudah dirundingkan kita bawa kepada gereja, kita bawa kepada pendeta, karena mau nggak mau Pemimpin kita rohani ya. kita harus melibatkan pemimpin rohani di dalam gereja kita kan, supaya semuanya bisa diatur dengan baik. Ya, Walden. Iya, kira-kira pertimbangan-pertimbangan yang harus dimiliki oleh keluarga-keluarga sebelum mengambil keputusan final dalam kasus ini itu apa? Apakah hanya sekedar ini jangan sampai aib ini terbongkar, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain menurut Anda sebagai seorang hamba Tuhan? Maksudnya ketika mereka mendapati anaknya sudah Ya. hamil, lalu melakukan apa? Ya, betul, seperti itu. Ya itu tadi. Jadi maksud saya begini, Pak. Kadang-kadang orang tua hanya, oke, jangan sampai kita malu. Cepat-cepat. Apakah hanya itu sebenarnya, atau ini ada secara psikologi anaknya, lalu sekarang anak gini kan, bayi yang dikandungnya. Sekarang gini, kehamilan itu
berbeda-beda ya. Maksudnya gini, ketika orang tua tahu ini kehamilan sudah usia berapa, itu kan juga menentukan. Kalau masih usia 1 bulan mungkin ya kita masih Tidak terlalu bisa, kelihatan ya masih bisa punya waktu sedikit untuk persiapan. maksudnya gini, masing-masing orang ini, masing-masing anak yang berpasangan ini kita serahkan ke mentor mereka masing-masing untuk dibimbing, untuk dibina, ya kan? Kan mereka juga ngalami seperti itu sebetulnya nggak Berat buat mereka ya. juga nggak mereka juga akhirnya gimana? Jadi pasti terjadi luka-luka di batin dan sebagainya, luka-luka di hati itu perlu Diselesaikan ya, diselesaikan dulu ya, dipulihkan. dengan hamba-hamba Tuhan mereka masing-masing, ya. Tapi kalau usia kehamilan sudah mencapai 4 bulan, 5 bulan, saya rasa nggak bisa dilakukan seperti itu lagi. Dan kalau memang mereka mau dinikahkan, ya kita harus cepat menikahkan, Seperti iya itu. kan? Kita nggak bisa bertele-tele lagi, waktu ini kan berjalan terus, ya toh. Ya. Sekarang apalagi kita mau melakukan apa lagi? Atau mungkin kalau mungkin orang tua dengan orang tua sudah sepakat untuk mereka diputuskan dengan Apapun dengan resikonya. paksa gitu ya, Dipisahkan. ya, dipisahkan, ya itu menurut perundingan orang tua, ya kan? Dan apakah itu salah satu solusi bisa diambil seperti itu menurut Bapak? ya pernah sih ada terjadi seperti itu. Karena mungkin dilihat dari berbagai sisi belum memungkinkan Nah, untuk jadi mereka artinya gini, bersatu. ternyata pihak anak wanita ini dari keluarga anak wanita yang memutuskan untuk berhenti. Dan mereka mau atur yang lain tentang anaknya dan bayi yang dilahirkan akan gimana, itu butuh urusan mereka ternyata. Jadi pihak laki sebetulnya punya goodwill untuk menikahi, Bertanggung jawab dan sebagainya, tapi pihak wanita menutup kesempatan itu dan mereka minta putus dengan paksa dan tidak berhubungan lagi, dan mereka yang akan urus bayinya dan sebagainya. Ya kalau memang seperti itu mau apa lagi? Ya memang kasus demi kasus berbeda penanganannya, tetapi kita yang bicarakan ini, kita bicarakan adalah idealnya sebagai anak Tuhan bagaimana menyikapinya, seperti itu. Ya tadi kita sudah bicarakan. Betul. Tadi cukup jelas bahwa dimulai dengan dialog, lalu kemudian ditindaklanjuti secara bersama-sama sambil menahan ego untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Iya, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi saya akan menanyakan kepada narasumber, apakah aborsi adalah jalan keluar kalau misalnya anak yang berkasus ini baru saja kuliah atau masih SMU. Bagaimana iman Kristen meninjau hal itu? Jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani akan menjawabnya sesaat lagi. Suatu kompetisi pencarian bakat lah ya, tingkat nasional, oke. Se-Indonesia. Hai Rockers, tapi kalau malam hari ini saya panggil kalian dengan sebutan Jillian saja, setuju? Ya, puji Tuhan pemirsa, Bincang Santai Solusi Rohani terus memberi masukan-masukan yang berarti mengenai hal-hal praktis yang sebenarnya itu masalah keseharian yang dihadapi oleh semua orang, termasuk orang Kristen, orang yang percaya. Ketika anak hamil di luar nikah, bagaimana menyikapinya, ada di segmen ketiga. Dan Pak James, tadi saya sudah sempat menyinggung apa yang akan saya tanyakan. Kadang-kadang aborsi dipikir itu adalah solusi dan udah selesai. Bagaimana ini kita menyikapi pendapat yang seperti ini? Kalau kamu menyebut kata aborsi, menggugurkan dengan alasan apapun itu dilarang. Alkitab melarang dan pemerintah pun melarang. Ya. Jadi kita nggak usah memikir sampai ke sana. Jadi itu sesuatu yang jahat lah. Jahat di mata Tuhan karena pembunuhan ya Pak ya? Iya. Jadi dengan apapun alasannya, saya sebagai hamba Tuhan menolak jalan seperti itu. Iya. Jadi jangan dipikirkan ke sana lagi. Pikirkan ketika kita misalnya dulu dalam kandungan dan kita diaborsi begitu kan?
Ya, kita tidak punya hak hidup, tidak ada seperti sekarang ini. Jadi kita berkata sepakat tidak boleh. Tidak. Itu bukan jalan keluar. Ya, Itu melanggar sebuah kesalahan, diikuti melanggar kesalahan yang hukum, lebih besar ya. melanggar hukum pemerintahan Indonesia dan melanggar hukum Alkitab. Ya, oke, baik, berarti kesalahan jangan dilanjutkan dengan kesalahan yang lebih besar. Ya, Seperti itu ya. karena semua Kembali. kesalahan dan semua perbuatan itu ada urusannya. Oke. Ya, kalau kita urusan dengan Tuhan, kita nggak main-main, Ya. gitu ya. Karena kita melanggar hukumnya Tuhan, Hmm. ada sanksi dan ada akibat yang fatal sekali. Oke, iya baik. Sekarang saya akan bicara tentang pembimbingan. Tadi sempat kita singgung sedikit bahwa setelah ada dialog dua belah pihak, bawa ke pembimbing rohani. Apakah pasangan seperti ini kalau memungkinkan itu perlu bimbingan khusus? Seperti Yo. apa bimbingannya? Justru harus dibimbing. Mhm. Apalagi kalau kedua orang tua menyerahkan kepada gereja untuk mereka akhirnya anak-anaknya ini di istilahnya diberkati di gereja pada waktu mereka pernikahan mereka, iya kan? Ya. Dan itu pihak gereja harus melakukan penanganan yang serius. Dari berbagai sisi Pak ya. Penanganan yang serius, bukan jangan cuman hanya asal. Seperti umumnya. Iya, justru ini pasangan yang bermasalah kan. Ya, mereka sudah memulai sesuatu dengan sebuah masalah. Sebuah kesalahan lah. Ya, begitu. sebuah kesalahan dan menjadi masalah, toh. Ya. Kesalahan selalu berakibat kepada masalah. Ya, timbulnya masalah. Jadi artinya gini, mereka harus ditolong. Dan itu yang bisa melakukan pihak gereja. Ya. Artinya mereka bukan cuma dipersiapkan untuk hari H pemberkatan aja. Ya. Lebih condong gereja memberikan solusi, memberikan Biasanya kan penanganan begitu ya. kepada apa ini namanya Pasangan. pribadi, secara pribadi. Bagaimana nanti mereka menjadi suami nantinya, ya, bagaimana mereka menjadi istri nantinya, bagaimana mereka akan menjadi orang tua secara cepat dengan waktu yang begitu cepat. Mereka harus siap mental untuk menjadi seorang orang tua bagi seorang bayi kecil. Nah, itu kan mereka belum siap seperti itu, mereka belum mikir sampai di situ sebetulnya. Dan gereja harus mempersiapkan mereka Iya. seperti itu. Lalu kemudian yang saya mau tanya, pelanggaran ini kan sebuah perzinahan ya, seks dilakukan sebelum pernikahan, sebuah dosa. Apakah itu perlu diungkap dan kemudian diadakan pemberesan secara khusus Diungkap kemana? kepada kedua pasangan ini bahwa kalian telah melakukan sebuah kesalahan Harus. dan kemudian dilayani secara khusus? Harus itu. Mereka harus tahu bahwa itu sebuah dosa. Dan mereka harus tahu bahwa itu sesuatu yang nggak main-main. Ini sebetulnya merusak masa depan mereka sendiri, merusak keluarga yang mereka akan bina sendiri. Tapi ada satu kabar yang luar biasa, Iya. bahwa ketika kita memiliki Tuhan yang mengampuni gitu ya, Tuhan yang murah hati gitu ya, Tuhan yang tidak mengingat-ingat dosa kita. Iya. Tapi itu kan juga kerjasama dari mereka, dari pihak yang salah ini, manusia ini kan. Kita harus bersikap bagaimana terhadap Tuhan, terhadap ketika kita merasa bahwa kita sudah berdosa. Ya kan? Dan ada orang yang sudah melakukan dosa tapi dia nggak merasa, Ya, merasa fine-fine aja. baik aja gitu kan. Wah, itu yang parah gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ketika kita berdosa, kita mengakui semua dosa kita. Datang diminta ampun. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita dan kita minta ampun kepada Tuhan. Pasti Tuhan menghapuskan semua dosa mereka. Iya kan? Firman Tuhan sudah menulis bahwa Tuhan itu menghapuskan dari dosa yang merah sampai Tuhan hapus menjadi putih seperti salju. Tuhan membuang dosa kita dari barat ke timur. Dilupakan Sejauh itu, pelanggaran dan kita. Akhirnya, ya itulah yang kita harus tahu bahwa itulah bukti kemurahan Tuhan, bukti anugerah Tuhan. Dari Bapak jelaskan barusan, saya menangkap bahwa sebenarnya bagi pasangan yang memulai dengan sebuah kesalahan ini ada pemulihan, ada kasih karunia, dan sebenarnya mereka bisa menatap hari depan itu dengan optimis kalau ketika mereka membawa masalah ini kepada Tuhan. Seharusnya Begitu kita ya? tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada masa depan yang penuh Amin, harapan. amin. Ya, bagaimanapun kehancuran seseorang, kalau mereka mau datang kepada Tuhan dan mereka mau mengakui dan mereka mau bertobat, selalu ada harapan bagi mereka. Iya. Ya, tapi kalau tanpa Yesus,
nggak ada harapan itu. Mhm. Ya, harapan kita cuman kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa melakukan segala-galanya dan Tuhan yang bisa mengatur masa depan kita. Mhm. Siapa lagi di dunia yang kita bisa andalkan untuk mengatur masa depan kita? Mhm. Satu-satunya cuma Tuhan Amin. Yesus Kristus. Ya, mungkin dari pihak manusia terus ada penghakiman, kamu salah, kamu berzina, hamil di luar nikah dan Nah, sebagainya. itu juga bukan dari manusia saja. Mereka akan Dari dalam, ya? dalam hati mereka akan Dalam tertuduh batin, ya? terus, Hmm. terintimidasi Nah, itu terus. gimana menghadapinya? Nah, itu justru tadi saya bilang pihak gereja harus melayani pribadi secara pribadi, ya, membongkar itu semua, Mhm. menyelesaikan itu semua, ya kan, konflik dalam batin mereka, intimidasi. Orang kalau tertuduh nggak bisa tenang loh. Mhm. Dia nanti kalau sampai beberapa tahun pun kalau nggak diselesaikan, dia tertuduh terus. Betul. Ya, dia lagi ke gereja, dia lagi berdoa, Dia dengar tuduhan firman. tuduhan terjadi lagi, dan Hmm. iblis yang melakukan itu. Dan jadi kan? pasangan seperti ini sebenarnya mereka bisa memulai kehidupan yang berbahagia ketika mereka dipulihkan, tetapi memang berproses ya, seperti perbincangan kita dari Jadi artinya pertama. gini loh, kalau misalkan ada satu pemirsa atau ada beberapa pemirsa yang pagi ini lagi Mengalami mengalami hal yang seperti yang kita bicarakan. atau mungkin sudah menjalani bertahun-tahun Nah, tapi ada rasa sekarang bersalah. begini, maksudnya gini, Mhm. mereka kalian pemirsa yang Ya. alami seperti itu harus ngerti langkah-langkahnya dan harus melakukan seperti yang kita bicarakan ini. Mhm. Jangan mereka, wah nggak perlu lah gitu, Hmm. ngapain harus datang ke pendeta, Iya. ngapain harus didoakan, ngapain harus diungkap Hmm. semua perbuatan-perbuatan. Kan ada orang yang nggak Iya, tahu betul. seperti Nggak itu. mau. Itu kan udah masa lalu. Nah itu dia. Yang penting Jadi, sekarang. itu sebetulnya itu kebaikan untuk dia sendiri, gitu Iya, kan. tetapi pada Untuk dasarnya masa dia hidup di depan dalam mereka. satu yang keliru kalau saya pikir ya. Hmm. Sebelum dia datang kepada Tuhan Jadi dan gini, menyelesaikannya. kita mungkin bisa mengawali dengan keliru, tapi secepatnya kita kembali ke Oke. jalan yang benar. Baik. Iya, pemirsa, saya masih punya satu segmen. Nantikan Bincang Santai Solusi Rohani masih akan membahas sedikit lagi ketika anak hamil di luar nikah, bagaimana menghadapinya. Kami kembali sesaat lagi. Selamat pagi pecinta olahraga dimanapun Anda berada. Seperti biasanya saya akan kembali membuka hari Anda dengan beragam catatan terbaru. Mulai dari dunia sepak bola hingga dunia otomotif. Bincang Santai Solusi Rohani kembali di layar kaca Anda pemirsa SBO TV. Saya Walden masih terus menemani Anda ketika anak hamil di luar nikah. Bagaimana menghadapinya? Saya perbincangkan terus dan kita ada di segmen terakhir. Narasumber Pak James. Pak James, kasus seperti ini ternyata bisa happy ending kalau kita bawa kepada Tuhan ya. Selalu di tangan Tuhan jadi happy ending. Tapi bukan berarti karena di dalam Tuhan bisa happy ending lalu kemudian anak-anak muda dengar, oh lakukan saja. Jangan, karena berat ya yang harga yang harus dibayar. Seperti itu. Oke, lalu kemudian yang saya mau tanya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala sidang, kasus seperti ini bisa diberkati pernikahannya di gereja? Kalau Walden tanya ke masalah gereja, saya nggak bisa ngomong setiap gereja itu, karena setiap gereja itu punya peraturan sendiri-sendiri. Dia punya undang-undang tersendiri. Jadi ada gereja yang benar-benar keras, benar-benar pegang undang-undang dengan kuat bahwa pasangan yang sudah hamil tidak boleh Diberkati diberkati di gereja. Hmm. Ya. Bisa diberkati atau istilahnya diteguhkan, tapi tidak di dalam gereja begitu ya? Ya, diteguhkan atau diberkati di luar gereja. Tapi ada gereja yang Membolehkan. di luar gereja pun nggak boleh. Oh, ada Di ya? luar gereja pun dia nggak mau. Terus bagaimana pasangan seperti Ya, ini? makanya Hmm. kita sebetulnya kan harus memikirkan gereja ini tempat
Tempat untuk apa? tempat pemulihan ya, Ya. tempat ngobati orang sakit. Mhm. Gereja di tempat menyembuhkan Seperti orang bengkel yang ya. terluka, Mhm. membenarkan yang rusak dan sebagainya kan ya toh. Ya jadi saya pikir gini, kalau memang ada undang-undang tidak boleh ada di dalam gedung gereja, ya itu si oke lah. Mhm. Bisa sekarang bisa di mana-mana, di Di tempat restoran, pesta, di tempat di hotel, di mereka rumah nggak usah, pun di bisa. rumah pun, di kamar pribadi mereka pun no problem. Yang penting kita di hadapan Tuhan, itu yang paling penting. Tempatnya tuh tidak terlalu penting gitu. Iya. Cuman kan ada orang yang punya apa tuh namanya, terlalu dia mengkultuskan Harus di gedung. gereja, harus di gereja. Kalau nggak di gereja nggak sah kan gitu toh. Nah itu dia mungkin ya. Kalau adalah- kasusnya sudah seperti ini ya kita harus mengikuti policy di gereja tempat kita beribadah seperti itu Pak ya. Ya. Tapi kalau secara hukum pasti ketika dibawa ke catatan sipil itu ada pernikahan yang sah. Pertanyaan terakhir sebelum saya kita closing, anak yang dilahirkan dari pernikahan ini bagaimana Pak? Kadang-kadang kan ada yang memandang sebelah mata dan seterusnya. Sebagai orang Kristen, anak Tuhan, bagaimana kita melihatnya? Seharusnya kita lihat reaksi apa tuh namanya, sikap Tuhan yang kita tahu ya. Kalau sikap manusia bisa memandang sebelah mata, bisa melecehkan. Tapi kalau saya punya prinsip, saya nggak peduli dengan sikap orang lain. Saya lebih mementingkan apa kata Tuhan tentang saya. Ya. Ya. Tapi kalau kita tahu dari firman Tuhan, dari Alkitab, bahwa Tuhan tidak pernah memandang sebelah mata. Ya. Manusia yang berdosa pun Tuhan tidak pernah membuang. Dan kalau kita lihat dalam kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa perumpamaan-perumpamaan dalam Alkitab, ya toh, wanita yang berzina pun Tuhan mencintai. Bukan mengasihi. mencintai dalam dalam arti yang negatif loh. Mengasihi Tuhan secara penuh. Tuhan pasti mengasihi, dan Tuhan benci dosanya memang, tapi Tuhan mengasihi manusianya. Dan anak yang dikeluarkan dari kandungan dan orang tua yang seperti itu pun di hadapan Sama, Tuhan, tidak ada masalah. di hadapan Tuhan mereka tetap berharga. Tetap berharga. Ya, Dan anak Tuhan punya kecil rencana dalam hidup mereka. Iya, jadi nggak ada yang bisa membatasi, karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan itu nggak bisa dipikir dengan otak kita. Puji Tuhan. Gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa pemirsa yang mungkin nggak setuju. Ini kok enak kan gitu toh. Loh, tapi itulah Tuhan kita. Dia Ya. sangat baik. Ya itu dia. Jadi memang Dia bukan kita- manusia yang dendam Ya, dan sebagainya. Jadi kita tahu dari Alkitab bahwa itulah yang namanya kasih karunia. Oke, Itu yang puji namanya Tuhan. anugerah. Kabar baik sudah disampaikan pemirsa. Mungkin ada sedikit kesimpulan sebelum kita akan berdoa, Pak James. Ya, kesimpulan saya pagi hari ini, pemirsa, jaga diri baik-baik kalau engkau masih muda. Masa mudamu harus dijaga, sehingga masa mudamu akan berakhir dengan luar biasa. Sebagai orang tua, kalau kita memiliki anak-anak sudah menginjak masa remaja, mari kita jaga baik-baik dan doakan mereka, bukan cuma jaga dengan kekuatan kita sendiri, tetapi doakan mereka. Saya pun melakukan itu. Ketika anak saya sudah masih SMP, saya sudah berdoa untuk perjodohan anak saya. Saya ingin ketika anak saya bisa menjadi anak-anak yang punya pasangan yang tepat dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kesimpulan saya, jadilah keluarga yang terus hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan hidup benar dalam ajaran-ajaran Tuhan. Itulah yang membuat keluarga kita akan menjadi keluarga yang berhasil. Kita akan berdoa bersama-sama, Pak James, silakan. Mari pemirsa kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk perbincangan kami pagi hari ini. Dan kami berdoa biar perbincangan kami dengan tema ini bisa menjawab setiap pertanyaan dari setiap pemirsa yang sedang mengalami kasus-kasus yang serupa dengan yang kami bicarakan ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa biar Engkau terus memulihkan keadaan kami, apapun keadaan, kehancuran macam apapun, di dalam tangan Tuhan pasti Tuhan akan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini Engkau memberkati setiap pemirsa, memberkati keluarga-keluarga, biar kasih Kristus terus mengikat mereka, kebenaran dan kekudusan ada dalam setiap anak-anak kami, dan keluarga kami menjadi keluarga yang berhasil, keluarga yang diperkenan oleh Tuhan, dan keluarga yang diberkati dengan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya.
Amin. Amin. Pak James, saya secara pribadi sangat diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Berkati kami. Iya, setiap kesalahan sangat manusiawi bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak akan menghakimi kita lalu kemudian terus menyalahkan kita, sebab Dia Allah yang memulihkan setiap orang yang datang kepadanya, dan ada masa depan bagi semua orang yang datang kepadanya. Sawal dan pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.